البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pasal berkaitan dengan keyakinan kaum mukminin ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan permasalahan ru'yatullah. Dan kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat pada beberapa kondisi. Indaka akbar, pada dua kondisi. Yang pertama di padang mahsyar. Yang kedua di dalam surga. Setelah kaum mukminin masuk ke dalam surga, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tambahan untuk mereka berupa diizinkannya mereka untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kufar, apakah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, indak ya wafa? Terjadi khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan orang-orang kufar, apakah melihat Allah di padang mahsyar atau tidak. Dan yang rajih, mereka melihat kemudian terhijabi. Akan tapi melihatnya orang-orang kufar dengan kaum mukminin berbeda. Kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar tentunya dalam keadaan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kufar dalam keadaan penuh ketakutan. Baik, sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, faslun al-qadha wal qadar. Fasal berkaitan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah seputar al-qadha wal qadar. Qala al-imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi wa laysa fil 'alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'al lima yurid. Fa'al bentuk mubalaghah dari fa'il, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lakukan. Dan iradah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Dari dua jenis iradah ini yang dimaksud pada kalimat al-fa'al lima yurid
yaitu iradah kauniyah. Karena segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk terjadi, maka mesti akan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Sebagaimana nas dalam ayat fa'alul lima yurid. Sehingga tidak ada satu waktu, satu kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan apapun apa. Yang dari sini para ulama menegaskan bahwasanya semua sifat-sifat fi'liyah itu pada hakikatnya juga dzatiyah. Paham? Ini ditegaskan kembali. Semua sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, yang kaitannya dengan kehendak Allah, itu hakikatnya juga masuk dalam kategori sifat dzatiyah, di mana Allah senantiasa bersifat dan terus-menerus disifati dengannya. Kenapa? Karena tidak ada satu keadaan di mana Allah nganggur. Seperti sifat kalam. Sifat kalam, sifat fi'liyah atau dzatiyah? Hendak yang Mujahid. Ada apa di sana Mujahid? Hah? Sifat kalam dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah dan sekaligus dzatiyah. Nah, kemudian sifat maji, sifat istiwa, demikian pula fi'liyah dari sisi kaitannya dengan masyiah, dan dari sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengannya, itu masuk kategori dzatiyah. La yakunu syai'un illa bi iradatih, tidak akan ada sesuatu pun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak apa yang dimaksud di sini Syukran? Kauniyah. Baik. Wala yakhruju syai'un an masyiati, dan tidak keluar sesuatu pun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyiah ini ungkapan yang lebih tegas untuk mengungkapkan satu jenis dari dua iradah tadi. Karena iradah kauniyah itu sama dengan masyiah. Makanya lebih jelas, lebih gamblang kalau diungkapkan dengan masyiah. Jadi tidak ada sesuatu pun akan terwujud kecuali dengan masyiah Allah. Dan tidak ada sesuatu pun keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, tidak mungkin kita melakukan bisa keluar dari masyiah Allah. Karena yang kita lakukan mesti sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an taqdirih, dan tidak ada sesuatu pun di alam ini yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditetapkan. Wala yasduru illa an tadbirih, dan tidak akan mungkin muncul kecuali dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Rizki antum hari ini dapat bukan muncul tiba-tiba, tapi munculnya dengan apa? Zikri, dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur. Antum dapat 50.000 hari ini, dapat 100.000 hari ini. Nah, itu dari tadbir Allah. Allah yang mengaturnya. Wala mahida 'anil qadaril maqdur. Tidak akan bisa untuk berkelit dari apa? Al-qadar yang telah ditetapkan. Kita tidak akan bisa berkelit. Aku tidak ingin berjalan
pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengatur hidup sendiri, tidak akan bisa. La mahida 'anil qadaril maqduri. Dan qadar telah ditetapkan 50.000 tahun semenjak atau sebelum kita diciptakan. Baik. Wala yatajawazu ma khutta fil lauhil mastur, dan tidak akan menyelisihi apa yang telah tertulis di dalam lauh. Di lauh tempat penulisan takdir-takdir semua makhluk. Al-Mastur yang tertulis di sana, yang kemudian lebih dikenal lauh ini dengan Al-Lauhul Mahfuz. Arada mal 'alamu fa'iluhu walau 'asamahum lamma khalafuhu walau sya'a an yuti'uhu jami'an la ata'uhu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal-hal yang al-alam, yaitu para makhluk, melakukannya. Ini untuk menetapkan keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang apa? Khalqu af'alil ibad. Bahwasanya semua perbuatan-perbuatan hamba itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang menghendakinya dari sisi kehendak kauniyah. Walau asamahum lamma khalafuhu, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, maka tentu mereka tidak akan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iradah masyiah, iradah apa? Syar'iyyah. Iradah syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak secara syar'i agar hamba-hambanya beriman, bertakwa. Nah, seandainya Allah menjaga hamba-hambanya, menginginkan hamba ini untuk terjaga dari penyimpangan, maka mereka tidak akan menyelisihi kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Walau sya'an yuti'uhu jami'an la ata'uhu. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk semua hamba-hamba mentaati Allah secara keseluruhan, maka tentu para hamba itu pasti akan mentaati Allah. Naam. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk sekaligus perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah menetapkan rizki mereka dan ajal mereka. Yahdi man yasha'u bi rahmatih wa yadhillu man yasha'u bi hikmatih. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dan menyesatkan siapa saja dengan kebijaksanaannya. Kalimat ini sangat bagus, ikhwan. Di mana dalam masalah hidayah bukan berarti hamba ini memang dialah orang yang sepantasnya dimuliakan, dalam artian memang harusnya seperti itu, tapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga harus kita ingat. Nah, kita mendapatkan hidayah untuk berislam, hidayah sunnah, itu semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebaliknya, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka tersesat dengan hikmah Allah. Allah Maha bijak, tidak menzalimi sedikit pun dari hamba-hambanya, sehingga kita tidak bertanya-tanya kenapa si fulan tersesat, kenapa si fulan disesatkan, sedangkan si Alan diberi hidayah.
Allah Maha tahu siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayahnya dengan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha tahu siapa yang pantas untuk sesat dengan kebijaksanaannya. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-23 dari surat Al-Anbiya. Dan ayat ini ayat yang penting dalam pembahasan takdir, untuk kita tidak terlalu mendalam bertanya-tanya tentang masalah takdir, karena memang takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja ingin mengoyak rahasia tersebut, maka akan tersesat. Betapa banyak golongan-golongan tersesat dalam permasalahan takdir. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhenti pada ayat ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Sehingga tidak perlu bertanya tentang masalah takdir kenapa. Qala Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Semuanya telah ditetapkan kadar, ukuran, dengan rahmah Allah dan dengan hikmahnya. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa satu musibah pun di muka bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali hal itu telah tertulis dalam kitab. Sebelum apa? Sebelum hal itu terjadi, sudah tertulis. Wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sesak, tidak betah. Maka ini penting juga, ikhwan. Kalian harus banyak-banyak mengoreksi diri. Nah, untuk apa? Untuk meneliti kelapangan dada kalian pada hal-hal kebaikan. Kalau dada ini lapang, nyaman ketika berbuat baik, bergembiralah. Diajak untuk qiraatul Quran, nyaman, lapang. Ini alamat kebaikan. Berada di majelis ilmu, tenang, nah, nyaman, lapang dadanya, maka ini alamat kebaikan. Tapi kalau rasanya sempit, inginnya keluar, seakan-akan kita di penjara, seakan-akan kita berada di dalam sel, sehingga apa? Inginnya keluar seperti burung di dalam sangkar, inginnya bebas terbang, maka hati-hati. Harus hati ini diperbaiki. Kenapa? Karena faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Qala rawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi faqala Jibril sadaqta, rawahu Muslim. Dan Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya, ada kekurangan, rawa Ibnu Umar an abi. Karena hadisnya hadis siapa? Hadis Umar bin Al-Khattab. Bahwasanya Jibril alaihi salam
berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman?" Apa itu iman? Hadis yang masyhur disebut dengan hadis apa ini? Endang ya Yahya. Masyhur disebut dengan hadis apa? Hadis Jibril. Hadis yang nomor berapa dalam Arba'in? Nah, hadis nomor 2. Iman adalah engkau beriman pada Allah, pada malaikat, kitab-kitab, terhadap para rasul, hari akhir, dan terhadap takdir yang baik maupun buruknya. Qala Jibril sadaqta, hadis rawahu Muslim. Juga hadis ini datang muttafaqun alaih dari sahabi yang bernama siapa? Abdurrahman. Namanya siapa? Baik, sahabinya namanya Abdurrahman Ibnu Sakhr. Baik, yang masyhur dengan kunyah beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku beriman terhadap takdir yang baik maupun buruknya, yang manis maupun pahitnya," yang insyaallah akan kita lewati tahqiq dalam syarahnya nanti. Qala wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu Al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunutil witri wa qini syarra ma qadait. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengajari Al-Hasan ibn Ali untuk beliau berdoa dengannya dalam kunut witir, yaitu waqini syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku dari kejelekan hal-hal yang Engkau tetapkan. Baik. Ini matan berkaitan dengan pembahasan yang akan kita pelajari ya kawan pada fasal ini, yaitu tentang iman terhadap takdir. Kita baca dulu bagian awal dari syarah Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala al-qadar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi ta'rifil qada'i wal qadar, huwa ilmullahi wa kitabuhu wa ma tabaqa dzalika min masyiatihi wa khalqihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam pengertian al-qada wal qadar mengatakan bahwasanya al-qadar yaitu ilmullah wa kitabuhu, ilmu Allah Subhanahu wa taala dan penulisannya. Wa ma tabaqa dzalika min masyiatihi wa khalqihi, dan hal-hal yang mencocoki perkara tersebut, yaitu mencocoki ilmu Allah dan penulisannya, yang berupa kehendak dan penciptaan. Nah, pada pengertian Syekhul Islam ini terkumpul 4 maratibul qadar kan, yang insyaallah akan kita pelajari nanti, yaitu ilmu, kitabah, masyiah, dan khalq. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa innahu ay al-qadar ilmullah wa qudratuhu wa kitabuhu wa masyiatuh. Kata Ibnu Qayyim bahwa al-qadar itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan qudrah Allah Subhanahu wa taala serta penulisan dan masyiahnya. Qala al-alama Ibnu Utsaimin, min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid, kama qala ta'ala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu fa'al lima yurid, maha melakukan apa saja yang dikehendakinya, sebagaimana dalam ayat ini, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah zat yang maha melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Fama yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanih, sehingga tidak keluar satu perkara pun dari
iradah Allah dan sultan Allah. Tidak keluar dari kehendak Allah dan kekuasaannya. Ya, kita hamba apa? Kita ingin keluar dari kehendak Allah, tidak akan bisa. Kita ingin keluar dari kekuasaan Allah, tidak akan bisa. Sehingga kalau demikian keadaannya, sepantasnya ya untuk kita tunduk berserah diri kepada Allah, selesai. Ya kan? Mudah perkara hamba itu, Allah. Tinggal apa? Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan yang dilarang, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Selesai. Nah, dari waktu ke waktu pada umur yang telah Allah berikan, hendaknya itu saja sudah. Jika istiqamah di atas hal ini, maka dialah orang yang selamat. Wala yasru syai'un illa bi taqdirihi wa tadbirih, dan tidak akan muncul sesuatu pun kecuali dengan takdir dari Allah dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Biyadihi malakutus samawati wal ardh. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan jagat raya, langit-langit dan bumi secara keseluruhannya. Yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dengan kebijaksanaannya. La yus'alu amma yaf'alu wa na'am. Di sini diharokati fathah, la yas'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun. Tapi lebih bagus untuk diharokati seperti dalam ayat, la yus'alu, sehingga umum. La yus'alu amma yaf'alu. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah menguji hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberi keluasan rezeki kepada hamba-hambanya yang kufur. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa-apa yang dilakukannya. Kenapa? Likamali hikmatihi, dikarenakan kesempurnaan kebijaksanaan Allah. Kita yakin mesti padanya hikmah. Hamba yang beriman diuji, diberi kesempitan rezeki, padanya hikmah untuk menguji keimanannya, kesabarannya, menaikkan derajatnya, dan menghilangkan, menggugurkan dosa-dosanya. Hikmah. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, kenapa orang-orang jahat itu terus-menerus malah semakin bertambah kekayaannya? Kayaknya hidupnya senang-senang terus di dunia. Nah, kita yakin adanya hikmah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj. Allah ulur. Nah, dan kemudian ketika Allah kehendaki, langsung hukumannya sangat dahsyat. Kenapa? Karena tidak pernah dosa-dosanya tergugurkan dengan musibah-musibah. Kita yakin padanya hikmah. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi, dan juga dikarenakan kesempurnaan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sempurna sehingga kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa Allah melakukan demikian-demikian. Baik, dua hal ini, ikhwan, karena kesempurnaan hikmah dan kesempurnaan sultan, sehingga apa? Tidak pantas bagi para hamba untuk bertanya-tanya kenapa Allah melakukan demikian. Wa hum yusalun, dan mereka lah, yaitu para makhluk yang akan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka, berhenti.
Nah, sesungguhnya mereka itu ditanya. Kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam hadis yang datang dari beberapa sahabat, dari Abi Barzah, dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Na'am la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat, yakni dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza amila fima alima. Ini juga penting untuk kita senantiasa hadirkan dalam benak kita. Kita akan ditanya tentang ini, tentang umur. Untuk apa umur ini dihabiskan? Tentang masa muda, untuk apa kita hancurkan masa muda ini? Nah, dan kita masih pada masa-masa syabab mayoritasnya. Baik, karena umur syabab sampai 40 tahun, akhwan. Jangan dikira umur syabab itu pokoknya kalau belum menikah masih syabab, kalau sudah menikah aku sudah enggak syabab. Kalau belum 40 tahun masih syabab, Mbak Suhaib masih syabab, ya kan? Baik. Syabab. Nah, masih para pemuda akan ditanya masa-masa muda tersebut, untuk apa kita hancurkan masa muda kita. Baik. Dan betapa beruntungnya seorang hamba ketika dia menjawab masa mudanya digunakan untuk mempelajari agama Allah. Masa mudaku untuk menghafal Al-Quran. Masa mudaku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Masa mudaku untuk mempersiapkan bekal di saat-saat penuh kekuatan. Kemudian tentang hartanya, dari mana dan kemana ditanya. Dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Wahum yus'alun, mereka akan ditanya. Kita semua akan ditanya. Li'annahum marbubuna mahkumun, dikarenakan mereka itu marbubun, yaitu hamba-hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Marbubun mencakup apa? Hamba yang dikuasai oleh Allah, diciptakan oleh Allah dan diatur olehnya. Mahkumun, dan yang diatur hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita keluar dari ketetapan Allah Tabaraka wa taala. Baik. Qala wal imanu bil qadari wajibun wa huwa ahadu arkanil imani sittah. Dan iman terhadap takdir adalah wajib hukumnya, dan itu termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala Jibril sadaqta, rawahu Muslim wa ghairuh. Nah, perhatikan catatan kaki. Waqad naqala al-ijma' 'ala al-imani bil qadari khairihi wa syarrihi Ibnu Qutaibah fi ta'wili mukhtalafil hadits. Bahkan yang lainnya juga, karena ini nas yang sharih. Wa ghairuhu katsir, dan yang lainnya banyak selain Ibnu Qutaibah, bahwasanya iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk itu merupakan rukun di antara rukun-rukun iman yang wajib diimani. Bahkan ini ijma' para sahabat, bisa kita katakan demikian. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika datang tabi'in bertanya tentang adanya orang-orang yang mengatakan innal amra unuf, perkara itu terjadi tiba-tiba tanpa takdir dari Allah. Ibnu Umar menghukumi bahwasanya keyakinan ini keyakinan kufur. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadari
khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Nah, untuk hadis dengan lafaz seperti ini, akhwan, lafaz yang dhaifun jiddan. Bisa Anda melihat dalam catatan kaki. Nah, kita cukupkan dengan hadis Umar bin Khattab dalam Sahih Muslim dan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih yang dikenal dengan hadis Jibril. Adapun lafaz dengan tambahan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih, lafaz ini dhaifun jiddan. Dari Anas bin Malik secara marfu. Nah, padanya apa? Padanya Yazid ibnu Abban ar-Raqashi, matrukul hadis. Nah, sampai-sampai perkataan Syu'bah, perhatikan. Syu'bah sampai mengatakan la'an aqta'at tariq. Tidak usah ditasyir di sini. La'an aqta'at tariqa ahabbu ilayya min an arwiya an Yazid. Ini mubalaghah, bukan maksudnya mending aku ngerampok. Kata Syu'bah, mending aku ngerampok jadi apa? Jadi perampok daripada aku meriwayatkan hadis dari Yazid bin Abban ar-Raqashi. Ini juga menunjukkan fikih mereka. Kenapa? Karena kalau ngerampok ini kan dosanya ya dosa besar, tapi masih mending dibandingkan apa? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, mending aku ngerampok daripada meriwayatkan hadis dari Abban, dari Yazid bin Abban. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ingkar yang kuat dari beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain kata beliau, la an azniya ahabbu ilayya min an uhadditha an Yazid ar-Raqashi. Untuk berzina aku lebih mending, ya lebih aku sukai daripada meriwayatkan hadis daripada apa? Dari Yazid ar-Raqashi ini. Maksudnya apa? Bukan berarti kemudian beliau lakukan zina. Tapi ini untuk apa? Perbandingan. Berzina lebih mending di sisiku daripada apa? Meriwayatkan hadis dari Yazid ar-Raqashi. Kenapa? Beliau orang ini mungkarul hadis. Hadisnya dhaifun jiddan, tidak bisa diriwayatkan darinya, karena kalau meriwayatkan darinya jatuh dalam kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya jelas ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain bahwasanya wajib untuk kita beriman terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk kita imani, yang manis maupun yang pahit. Karena memang pada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang kita rasakan, ikhwan, ada yang baik, ada yang kita rasakan apa? Buruk. Ada yang manis, nikmat, ada yang kita rasakan berat, pahit. Tapi apa? Dari sisi kita. Adapun kalau dikembalikan kepada Allah, semuanya adalah baik. Dan pembahasan ini insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.